Selamat sore. Hari ini aku tuh ingin mengkonselingi teman aku yang bernama Theodore. Dia memiliki masalah mengenai perpisahan antara orang tuanya dengan antara orang tuanya. Jadi dia memiliki sedikit ya saya ingin mengetahui bagaimana keadaan dia. Oke guys, mari ikuti kegiatan kami konseling realitas dengan masalah broken home. Terima kasih. Selamat sore. Sore Kak. Apakah kamu datang jam-jam kesini ingin saya konseling? Iya sih Kak. Oh, kalau begitu boleh nggak kamu perkenalkan nama kamu, terus asal kamu dan tujuan kamu untuk apa sih datang ke sini? Nama aku Tujuan Pahayang, terus asal aku dari Beroga. Tujuan aku di sini untuk mengutarakan masalah pribadi. Oh, dari Garuda ya, lucu juga ya. Wah, emangnya apa sih masalah kamu sehingga kamu datang ke sini untuk saya konseling? Masalah saya Kak, seperti masalah keluarga, seperti masalah anak broken home, gitu Kak. Oh, jadi kamu ini broken home sekarang. Mau mulai dari kelas Mulai dari kelas berapa sih kamu tuh broken home dan sampai mental kamu terganggu? kalau dibilang sekarang saya udah kelas 3 SMK gitu kan. Kalau dibilang mulai dari SD kelas 2 lah. Di situ saya sih nggak tahu kan apa masalah orang tua saya, terus apa sih yang dipermasalahkan mereka gitu. Setelah saya beranjak kelas 4 SD, saya benar-benar betul-betul sudah tidak memiliki seorang ibu yang mendampingi saya sekarang. Saya langsung berpikir, kenapa ya saya begini? Kayak gitu Kak, saya merasa paling tersakiti gitu lah Kak. Oh, jadi kamu karena merasa paling tersakiti gitu. Terus apakah ada hal perasaan lain gitu selain rasa tersakiti terhadap orang lain di situasi sekarang? Ada sih Kak, perasaan seperti iri, seperti itu Kak. Pada misalnya kan, kalau lihat orang-orang gitu atau teman kita kan ngumpul-ngumpul bareng keluarga gitu kan Kak. Terus kalau aku kenapa ya aku beda dari mereka seperti itu Kak. Oh, jadi gitu. Terus apa yang sebenarnya kamu harapkan dari situasi ini gitu? Sebenarnya yang aku harapkan dari situasi ini kayaknya gak ada sih Kak. Soalnya kalaupun Tuhan berpihak, kalau yang aku pengen tuh jadi keluarga yang cemara gitu, nggak mungkin kok nggak kayak gini, nggak sehancur ini. Tapi mau gimana kan, mungkin ini udah takdir Tuhan supaya memperkuatkan kami gitu. Wow, hebat ya, keren kali. Terus apakah yang kamu contoh kan? Mungkin kamu tuh suka lihat tadi seperti kamu bilang iri gitu ya, seperti kayak lihat teman-teman gitu kan. Apakah kamu ada nggak harapan ketika melihat teman-temanmu tuh bersama ibu mereka? Harapan tuh banyak banget ya Kak. Wow. Pengen banget ketawa sama ibu, pengen cerita banyak, tapi kayaknya itu nggak mungkin deh. Soalnya ibu aja udah punya rumah tangga baru, kan nggak mungkin lagi gitu Kak. Jadi udahlah, syukurin saja lah. Mungkin itulah jalan Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin yang ada rencana Tuhan yang lebih baik gitu Kak. Wow, pemikiran yang keren ya. Terus kamu ada nggak rasa iri gitu eh, ketika melihat teman-temanmu? Apakah kamu merasa kenapa sih mereka begitu? Apakah ada seperti itu? Kalau merasa ini pasti ada ya Kak. Kalau merasa kayak gitu kesal, rendah diri gitu banyak banyak kali Kak.
Soalnya siapa sih yang nggak pengen punya keluarga cemara sih? Siapa sih yang nggak pengen rame-rame bareng-bareng keluarga? Pastinya banyak ya kak. Tapi mungkin kita orang terpilih gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Wow. Jadi apa yang kamu lakukan? Kenapa sih rasa sedih itu ketika seperti melihat seseorang gitu yang merasa kamu bilang kan tadi kamu ya mungkin kurang beruntung gitu kan, yang ketika mereka beruntung. Tadi kakak bilang apa ya untuk masalah itu supaya nggak jadi seperti itu maksud kakak. Hmm. Kalau menurutku sih, aku misalnya kan, aku lihat mereka ketawa sama orang tuanya. Ya masalahnya, aku nggak bisa kata apa-apa sih kak. Cuman duduk terdiam, terus netesin air mata, terus bilang dalam hati, enak banget ya mereka jadi aku. Gitu sih kak. Cuman ya mau gimana lagi kalau ini udah jalannya, ya sudah kan kita orang kan, kita juga orang manusia biasa. Terus kita kan nggak punya kekuatan kak untuk ngembalin itu semua, tapi cuma berdoa dalam hati lah, semoga nanti kalau aku udah besar anakku nggak kayak gitu. Itu aja sih kak dalam pikiran. Kamu sangat semangat ya, sehingga kesedihan mungkin hanya sedikit ya yang berlarut-larut. Terus situasi kamu itu kayak jadi baik gitu kan. Terus saat-saat seperti apa sih kamu tuh sedih dan bagaimana kamu menghadapi situasi seperti kamu sehingga kamu sekuat ini gitu. Ini sih sebenarnya nggak tertahan kak, cuman pergi ke ruangan yang lebih tenang, ke tempat yang lebih tenang untuk menenangkan diri gitu. Terus rasa kesal ke Tuhan itu ada, soalnya ya Tuhan kenapa aku nggak kayak mereka kayak gitu kak, kenapa aku harus begini, kenapa aku nggak punya ibu, kenapa harus kedua orang tua terpisah, selalu dalam hati kayak gitu. Tapi mungkin ini jalan Tuhan sih, mungkin ada kok yang lebih dari aku, yang lebih susah dari aku, tapi aku syukuri ini soalnya mungkin ini yang terbaik. Belum tentu yang mereka jalan itu nggak sekuat yang aku jalani ini kayak gitu kak. Oh, jadi kamu menghadapi situasi itu dengan menerima diri ya. Iya. Wow. Terus ke berarti apa yang kamu lakukan dan menghubungkannya, bagaimana cara hubunganmu dengan orang lain secara positif gitu supaya, dan kenapa kamu bisa keluar dari situasi ini gitu? Keluar dari situasi itu cuma dua diri aja. Kayak kamu nanti pasti bisa kok bikin hubungan keluarga nanti suatu hari nanti lebih baik dari situ. Itu pikiranku kan. Soalnya kalau menyesal untuk saat ini kayaknya nggak ada artinya. Itu dalam pikiranku pikiran. Terus untuk apa aku susahnya kayak gini? Masih banyak kok yang lebih susah, masih banyak kok yang lebih dari aku kayak gitu kan. Terus aku masih punya tempat tinggal, masih punya bapak meskipun ibu nggak ada kayak gitu. Tapi aku dalam hati masih ada kok orang yang nyekolahin aku, yang menafkahi aku. Terus aku harus berjuang untuk itu kayak gitu kan. Aku nggak bisa gini-gini aja, aku harus bisa yang menjadi yang lebih baik gitu kan. Oh, terus apa aku tuh penasaran banget ya sama kamu kan, kamu tuh kuat, kamu tuh hebat dalam menghadapi situasi yang kamu alami sekarang gitu kan. Apa sih langkah-langkah kecil yang kamu ambil untuk memutuskan perhatian pada hal-hal yang buat kamu kuat gitu? Maksudnya kak, Contohnya kayak situasi atau
oh aku tuh harus keluar dari situasi ini, bagaimana ya caranya, hal-hal kecil supaya kamu tuh nggak terjebak dari depresi atau dari rasa iri gitu. Rasanya ini sempat banyak, satu sisi juga banyak. Mental yang dibilang itu down is sangat-sangat down. Nangis tiap malam, terus berkata dalam pikiran, ya Tuhan kenapa, gitu kan. Ya Tuhan kenapa harus gini, keluarganya Tuhan kok gini, terus gitu dalam hati. Tapi dalam hal-hal kecil aku berpikir gini, kalau aku jadi terus berpikiran tentang keluarga terus melihat hal-hal yang negatif terus tentang keluarga, mungkin pikiranku nggak bisa luas. Mungkin harapan aku itu cuma aku kak. Terus aku nggak boleh terjerumus dalam hal sekecil ini. Itu bagiku ini kan hal kecil ngapain sih, tapi dalam hati ini, dalam orang lain ini udah hal besar. Mungkin kalau aku menjalani ini udah hal biasa bagi diriku kak. Jadi aku ngambil dari kesimpulannya saja, mungkin ini takdir Tuhan. Terus aku selalu berdoa dalam hati, Tuhan semoga di suatu saat nanti ketika aku membangun keluarga, semoga tidak terjadi untuk hal kedua kalinya Tuhan, tidak terjadi, semoga lah tidak ada lagi hal yang di dunia ini sama seperti aku kayak gitu kan. Soalnya ditinggal sama ibu itu sangat sakit loh kak, sakit banget. Dipaksa dengan dunia, dipaksa dengan keadaan, misalnya disuruh berjuang sendiri gitu kak, dipaksa berjuang untuk harus bisa, tidak boleh nggak bisa. Soalnya kalau kata manja itu di dalam hidupku tuh nggak ada kak. Langsung ambil aja kesimpulan, aku mandiri, aku bisa, aku pasti kuat. Karena selama yang aku jalani, aku bisa kok menjalaninya, aku kuat kok. Jadi ngapain aku selalu ngeluh kayak gitu dalam hati kak. Kalau begitu, seberapa waktu kamu menghadapi situasi, kapan sih kamu menghadapi situasi di mana kamu tuh down? Contoh kan aku tuh down waktu kelas 3 kak, atau waktu kecil kak, atau waktu kapan gitu, saat down-downnya itu ada gitu. Mulai dari kelas 2 itu kayaknya aku nggak tahu apa-apa deh kan, soal orang tua berantem juga aku kurang tahu sih. Tapi aku meranjak dewasa tuh, kalau pemikiranku yang luas tuh udah mulai dari kelas 4 SD gitu. Nah pas 3 SD sih udah risau gitu, kenapa sih mama nggak pernah datang ke sini kayak gitu. Tapi dalam pikiran kata bapak tuh datang nanti datang kayak gitu. Tapi makin lama udah meranjak kelas 4 SD, terus enggak ini enggak kehidupan yang sebenarnya kayak gitu kak. Terus di jalan oh kenapa sih setiap lihat orang sama orangnya gitu, kenapa aku nggak pernah ada di posisi mereka kayak gitu kak. Terus di saat mental down itu ada di saat melihat orang tua bersama anaknya gitu kak. Kasih sayang orang tua itu kan besar. Terus ketika aku lihat orang tua bersama anaknya itu pengen gitu. Terus aku tanya sama orang tua, itu pas kelas 1 SD enggak? Kelas 5 SD ya Kak? Kak, kenapa sih mama gak pernah datang ke sini? Di situ bapak mungkin udah capek dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Terus bapak menceritakan semuanya, ya. Aku selama waktu itu udah gak sama lagi. Aku selama waktu itu udah pisah, udah cerai. Di situ pikiranku cerai gitu. Kenapa sih bapak tuh kayak ngancurin hidup aku kayak gitu? Kayak aku kan nggak terima gitu kak. Hah?
cerai. Kok bisa Pak gitu? Iya, ada bicara apa? Tapi mulai dari situ aku belajar. Kalaupun down, semua kayaknya aku anaknya nggak terlalu wow gitu berteman. Soalnya aku selalu menghindar gitu Pak. Aku nggak pantas di posisi mereka. Mereka punya keluarga yang cemara, sedangkan aku punya keluarga yang setengah gitu. Jadi aku harus gimana Tuhan gitu kan. Aku selalu nyekatin diriku sendiri karena keluarga itu berkumpul. Tapi aku nggak kepikiran panjang sih, soalnya aku sebagai anak itu nggak terlalu panjang pikirannya. Terus aku meranjak kelas hmm, 5 SD lah ya. Nah di situ masalahnya udah mulai ada. Oh, jadi tadi situasinya yang ada yang apa itu yang down-down itu tadi kelas 6 SD ya? Iya, Hmm, itu itu kan kelas SD. Di situ aku merasa ini ya kehidupan yang sebenarnya gitu Kak. Ternyata dunia jahat ya gitu. Tak pikir dunia gitu aja, cuma ada cerita anak kecil yang selalu bahagia gitu. Tapi setelah aku ngejalaninnya, ya Tuhan capek ya Tuhan gitu. Capek Tuhan, selalu dalam hati gitu sambil nangis. Hah? Kok aku ini sih Tuhan? Sambil kadang aku nangis di kamar Kak. Aku nggak mau nangis di depan orang, iya iya iya. aku malu gitu Kak. Terus aku sejak nangis itu di kamar terus sendirian biar hatiku tenang gitu, tapi aku selalu ngeluh. Iya Kak, aku selalu ngeluh. Apa yang aku kerjakan aku ngeluh, semuanya ngeluh. Karena aku merasa aku nggak bisa tanpa seorang ibu, aku butuh gitu Kak. Sedangkan bapak di situ kan cuma asik kerja. Ya wajar gitu kan, aku butuh seorang pendamping gitu, sosok seorang ibu. Tapi setelah aku jalan kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, sampai kelas 3 SMP, sampai sekarang ke kelas 3 SMK, mungkin aku merasa waktu kelas 2 kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP mentalku masih down. Aku belum keluar dari zona itu. Semua aku susah Kak gimana. Aku nggak pengen gitu keluargaku hancur. Ya semudah itu Tuhan gitu. Oh, jadi kamu tuh kayak menghadapi situasi, menjalani situasi itu seperti itu ya. Wow. Terus seberapa yakin sih kamu mencoba rencana untuk mengatasi rasa sedih dan iri itu? Seberapa apa gitu? Seberapa yakin kamu bisa keluar dari situasi itu, situasi sedih dan rasa iri kamu terhadap orang? Aku yakin sih, yakin. Soalnya apa sih yang nggak yakin kalau kita masih tergantung pada Tuhan. Tapi di saat itu mungkin di mentalku yang down itu aku nggak perlu Tuhan dalam hatiku. Oh, waktu down ya. Iya, kayak Tuhan kamu jahat banget, kamu tega sih Tuhan lakuin seperti ini sama aku. Kamu jahat banget sih Tuhan. Pertanyaan itu selalu muncul tiap hari dalam benak dan pikiranku Kak gitu. Jadi aku susah untuk menerimanya Kak. Tapi mungkin aku setelah meranjak ke satu SMA, aku belajar dari banyak orang gitu. Mungkin motivasi dari orang itu sangat banyak, Berpengaruh ya. berpengaruh dari kehidupanku. Seperti orang bilang, semua bukan cuma anak yang keluarga dari sempurna itu bukan cuma anak dari itu kok yang bisa sukses. Iya. Intinya banyak lah Kak motivasi gitu dari orang-orang kan. Terus dalam pikiranku ya juga sih, apaan sih aku harus pusing-pusing mikirin itu nih, aku fokus ke tujuanku aja, aku pasti bisa kok. Soalnya apa
apa sih yang nggak mustahil bagi Tuhan gitu. Iya, iya. Tuhan itu kan maha adil. Mungkin Tuhan yang memisahkan orang tuaku, mungkin ada yang lebih baik gitu. Ya, rencana lebih baik ya. Pasti ada. Eh, karena lebih baik sih susah dari awal daripada senang dari Senang di ya, awalnya, daripada susah nanti di akhir. aku pengen ya gak apa-apa kok Tuhan gitu. Lagian mentalku juga bukan mental apa lagi gitu. Soalnya makanya Kak, setiap ada masalah aku bisa kok apanya sendiri, selesaiin sendiri, karena aku tahu siapa lagi sih yang kalau nggak aku gitu. Aku bisa kok, masa hal yang sebegitunya udah lama terpendam dalam hati, masa nggak bisa aku lakuin gitu kan. Hmm, pasti ada sih rencana Tuhan yang lebih dari itu. Mungkin Tuhan memisahkan orang tuaku dan membuat aku jadi mandiri gitu kan Kak. Mungkin kalau Tuhan tidak memisahkan aku dengan orang tuaku dengan ibuku, mungkin aku nggak semandiri ini sih. Jadi aku bangga sama diriku tuh. Aku bangga. Dalam hati pernah berpikir gini, Tuhan, makasih ya Tuhan, karena mungkin kalau kamu nggak buat aku begini, mungkin aku selalu manja di depan orang tuaku. Aku nggak tahu gimana kerasnya dunia. Terus dalam hati gini, makasih ya Tuhan, kamu buat hati yang kuat, fisik yang kuat gitu kan. Aku nggak selemah mereka yang selalu mundur dalam keadaan situasi gitu. Aku masih bisa Tuhan gitu. Soalnya sampai saat ini, detik ini, aku bisa kok menyelesaikan semua masalahku asalkan aku mengandalkan Tuhan gitu. Oh, jadi yang kamu lakukan itu dengan datang ke Tuhan. Iya. Apa sih yang membuat kamu itu lakukan jika merasa sulit gitu menjalankan rencana kamu gitu kan, yang datang ke Tuhan gitu. Karena kan semua rencana, semua masalah itu pasti rencana Tuhan gitu kan, rencana yang terbaik dengan diri kamu kan. Terus apa yang merasa sulit gitu menjalaninya, wah, menjalani situasi itu gitu. Masalah ekonomi. Oh, ekonomi. Soalnya ini enggak dari keluarga yang kayak gitu, terus dibantai dengan masalah ekonomi itu sangat susah. Iya. Seperti itu aku butuh biaya 2 juta untuk sekolah. Terus bapakku berpikir terus, bapak sih kerja selalu lah masalah ekonomi yang susah. Tapi kalau cuma orang tua yang bekerja gini-gini, apa sih pasti kurang gitu lah. Terus ada terbenar dalam pikiran gitu kan, aku kan udah SMK, jurusan juga punya gitu kan. Terus coba lagi kan kerja sampingan dikit biar bisa bantu-bantu bapak. Terus dalam pikiran, Tuhan semoga dalam kerjaan sampingan ini membuahkan hasil yang baik. Jadi masalah yang aku apakah itu bisa diselesaikan. Jadi masalah-masalah yang kekurangan dana itu dalam sekolah kan, bisa kita tanpa meminta. Iya, terus membantu lah aku bilang bisa lah. Tapi di dalam kesulitan itu bukan cuma ekonomi sih, juga punya seperti tadi lah Kak, rasa apa itu, rasa mental yang begitu dalam itu. Kadang kalau datang masalah itu aku mundur lagi ke masa lalu, aku susah melupakan masa lalu gitu. Aku merasa, Tuhan, aku bisa nggak sih menjalani ini semua.
terus aku lihat lagi masalah itu. Oh, ini udah sejauh mana sih Tuhan? Kok yang ini susah gitu kan? Iya, iya. Kenapa ya yang satu ini kok bisa berat banget? Soalnya kan masalah itu kadang datang begitu banyaknya ya. Iya, Pasti kan. Terus dalam hati kok susah banget sih diselesaikan gitu. Tapi datang dalam hati harus berdoa, harus semangat, pasti bisa. Masalah-masalah kemarin juga bisa. Kembali lagi ke depannya. Bukan selamanya sih untuk mengingatkan masa lalu itu, aku rasa itu nggak baik. Iya Kak. Iya, Apalagi benar masa sekali. lalunya yang apa itu, yang susah, yang sangat-sangat menyedihkan gitu. Karena kan kita nggak boleh kembali ke masa lalu lagi gitu Iya. kan. Terus mungkin masa mentalku itu bukan sepenuhnya pulih, masih mungkin kalau dibilang masih proses ya Iya. masih proses, tapi udah bisa lah cuma apa adanya aja, itu yang diberi Tuhan seperti aja. Kalau masalah yang lain itu aku rasa udah biasa sih. Oke. Soalnya dulunya aja ada kok yang lebih berat dari itu kayak gitu kan. Wow, keren banget, serius. Kamu tuh menghadapi situasi sulit itu dengan penuh makna gitu kan. Kamu tuh kayak belajar dari masa lalu, kayak menerima masa lalu, kayak menerima masa sekarang, situasi sekarang. Enggak, aku tuh keren banget, ini tuh positif banget. Kamu menghadapi masalah kamu tuh dengan positif, gitu kan. Terus apa sih yang menurutmu akan terjadi jika kamu fokus pada hubungan yang saat ini daripada hal yang sudah tidak bisa diubah lagi? Seperti yang tadi ya, seperti kamu kayak menghadapi situasi itu dengan positif dan dengan kayak mengandalkan Tuhan ya. Coba dong kayak lebih dalam gitu, siapa kami bisa mendapatkan hal yang bisa kami lebih dapatkan dari kamu gitu. Dengan situasi yang membuat hubungan kamu tuh yang pada hal yang tidak bisa kamu ubah dan hal yang bisa kamu ubah gitu sekarang dan yang apa yang dulu gitu. Gini aja sih, kalau menurut aku ya, kalau udah tahu itu jurang itu kan ada dua jurang, terus kan ada lagi jurang yang itu dalam masa lalu. Untuk apa kita kembali ke masa lalu itu untuk mengulangi kedua kali jurang itu? Oh iya ya. Cukup ke jurang yang satu, jangan lagi ke jurang yang kedua. Gitu, Kak. Terus kita harus punya motivasi dalam hidup kita. Kita harus punya prinsip. Prinsip Ya. benar. Soalnya kalau kita nggak punya prinsip, untuk apa kita hidup di dunia ini? Gitu, Kak. Oh iya ya, oke. Untuk menjalani hidup itu harus lebih banyak bersyukur. Kalau kita selalu mengeluh dengan situasi kita, keluarga kita, masalah kita selama hidup kita tuh nggak bakal ada kata bersyukur. Oh, Jadi kita harus penuhi dalam hati, tetap berprinsip, tetap bersyukur, karena apa yang kita syukuri itu pasti membuahkan hasil yang baik. benar. Positif aja Kak. Soalnya kalau kita berpikiran langsung negatif itu nggak baik. Soalnya yang nggak baik itu selalu negatif, gitu aja. Terus itulah, kalau menurut aku jangan pernah mau kembali lagi ke jurang yang kedua. Selalulah pergi dan capai cita-citamu sampai kamu bisa. Kalau soal masalah gagal itu kan bisa diulang kembali. Soalnya misalnya kita pengen ini, terus Tuhan nggak kasih ini, harus ada di benak pikiran dong. Mungkin ada yang lebih baik kan Tuhan, gitu aja. Oke, wah keren ya. Dengan kamu menghadapi situasi kamu dengan bersyukur, dengan menerima, dengan motivasi besar, dengan prinsip-prinsip hidup kamu bisa gitu keluar dari situasi kamu sekarang. Wow, itu udah hebat banget sih menurut aku.
Terus kamu kan udah berhasil nih kan keluar dari situasi kamu sekarang yang menerima kondisi kamu sebelumnya. Apa sih perayaan yang kamu lakukan sama diri kamu? Terus apa sih yang perasaan kamu gitu ketika kamu berhasil? Setelah menjalani semua masalah itu kan, aku setelah aku bisa melewati semuanya, aku merasa puas Kak. Ternyata Tuhan meskipun kamu membawa aku sejauh ini, hidupku nggak terlalu gitu amat gitu Kak. Gak terlalu terlihat menderitanya ya? Iya, nggak terlalu menderitanya banget lah. Meskipun di jalan-jalan yang dulu itu Kayak udah menderita, down banget iya. kan. Terus perayaan dalam hidup diri aku tuh cuman mengucapkan terima kasih sih sama diri sendiri. Cuman kamu hebat sih diri. Kamu hebat, kamu kuat. Hebat gitu. Jadi Ya. mungkin di masalah-masalah selanjutnya aku masih harus lebih bersyukur, harus lebih semangat buat gitu kan. Aku nggak bisa langsung nyerah gitu. Mungkin di kehidupan selanjutnya masih ada masalah yang lebih berat mungkin. Dan nggak mungkin harus selesai gitu saja. Langsung ya. Iya, pasti masih ada. Aku jamin gitu. Tapi aku akan selalu syukurin itu semua. Wow. Soalnya masalah itu apa sih? Dunianya harus ada masalah tuh. Kalau nggak masalah, Kita nggak apa hidup. itu hidup? Kita, terus banget. kita harus bisa gitu. Kita nggak boleh langsung nyerah. Kita coba dulu. Kalau nyerah mungkin ada yang lebih baik. Kalau yang dalam diri itu coba itu sih Kak, ucapin terima kasih sama diri sendiri, sama Tuhan juga. Mungkin memang udah sejauh ini ngasih yang begitu baik banget sama aku Tuhan. Mungkin doaku ke Tuhan, semoga di kehidupanku yang selanjutnya Tuhan ngasih yang lebih baik lagi sih. Wow, keren banget gitu kan sama perayaan diri kamu itu kan yang berterima kasih, mengucapkan syukur untuk Tuhan semua kekuatan-kekuatan yang diberikan. Itu saja udah keren sekali. Terima kasih ya Tio sudah men-sharing semua masalah-masalahmu kepada aku. Ya walau udah mungkin kamu udah menerima masalahmu tapi kamu masih mau mencurahkan semua masalahmu itu. Aku tuh berterima kasih udah dipercayakan kepada saya, udah juga meminta, udah mempercayakan masalah kamu kepada saya. Itu udah aku tuh udah merasa terima kasih gitu. Iya, sama-sama. Terus aku juga berterima kasih karena kakak udah dengerin semua masalahku. Soalnya sejauh ini nggak ada sih yang bertanya seperti itu Kak, cuma kakak aja gitu. Wow. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Aku juga merasa wow, ternyata orang-orang kuat itu tuh semuanya itu terlihat apa ya, hebat banget gitu lah. Merasa memang inilah hidup kan, harus penuh dengan motivasi. Ya udah, terima kasih ya Tio. Bye bye guys. Terima kasih untuk semua podcastnya. Sampai jumpa lagi dengan kami. Dadah.